Ayo selamat pagi anak-anak. Kita akan masuk. Ya pagi. Kita akan masuk untuk mengikuti kegiatan pembelajarannya. Ayo silakan masuk. Selamat pagi anak-anak. Oke. Ya pagi. Bagaimana kabar hari ini? Apakah baik semua? Bagus. Nah, sekarang coba perhatikan di bawah dulu. Ada sampah atau tidak di bawah tempat duduk? Kalau tidak ada, berarti kita berterima kasih ke teman-teman yang kelompok untuk membersihkan kelas pada hari ini. Oke, kalau ada buang di tempat sampah ya. Nah, terus kembali ke tempat duduk masing-masing dengan tenang tanpa berbicara. Oke, baik. Kita memberi tepuk tangan untuk kita semua. Waktu 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar. Oke, duduk kembali. Terima kasih untuk kita semua. Pembelajaran kita pada hari ini tentang indahnya kebersamaan. Minggu lalu kita sudah pelajari. Terus untuk subtemanya keberagaman budaya bangsaku. Ayo, kalau Pak Guru sudah jelaskan, kita tidak boleh bercerita atau bermain atau mengganggu teman lain seperti itu. Ayo ketua kelas, silakan ke depan ambil materi untuk dibagikan ya. Nah. Ini satu meja satu ya. Dibagi dulu, dibagi ke teman dulu. Nah, ini satu meja satu ya. Nah, satu meja satu ya. Sambil diperhatikan ke depan dulu ya. Setelah Pak Guru bagi bacaan ini, Pak Guru akan jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, sudah?
Nah, ayo perhatikan ke depan. Kalau sudah, perhatikan dulu ke depan. Satu bangku 2 orang dong. Iya, satu bangku 2 orang. Kalau sudah, perhatikan ke depan dulu. Pak Guru ulangi ya. Tema kita tadi tentang indahnya kebersamaan. Nah, subtema kita keberagaman budaya bangsaku. Oke, nah sekarang perhatikan ke depan, ke tampilan yang Pak Guru tampilkan. Perhatikan ke depannya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ini tujuan pembelajaran kita yang sedang ditampilkan di depan. Perhatikan ke depan. Pak Guru belum kasih kesempatan untuk membaca bacaan yang tadi dibagikan. Perhatikan dulu ke depan ya. Tujuan. Tujuan berarti apa yang kita capai pada hari ini melalui pembelajaran kita pada hari ini. Nah, dengan demikian tujuannya adalah, nah ada di depan ya. Tujuannya adalah setelah kita membaca teks tentang keberagaman budaya, ada di depan toh. Setelah kita membaca teks tentang keragaman budaya, kalian mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf teks tersebut dengan mandiri. Artinya ditentukan secara mandiri, satu-satu orang. Kalau dibilang mandiri berarti tidak adanya kerja kelompok, tidak ada kerjasama, tidak boleh tanya teman seperti itu. Itu kita mampu mengidentifikasi paragraf dari teks tersebut dengan mandiri. Terus yang kedua, setelah membaca teks tentang keragaman budaya, kita mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Itu tujuan atau fungsi dari pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang ketiga lagi. Setelah wawancara sederhana, kalian mampu menyebutkan keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. Nah, itu tujuan pembelajaran kita yang ketiga. Yang ketiga ya. Nah, terus yang keempat. Setelah kita berdiskusi, kalian mampu mengkomunikasikan keragaman budaya. Setelah kalian berdiskusi antara kelompok atau kelompok dengan kelompok. Kalau antar kelompok berarti satu kelompok terdiri dari lebih dari 3 orang. Nah, setelah itu dibentuk, kelompok lain akan berdiskusi dengan kelompok lain juga yang jumlahnya sama, seperti itu. Kelompok itu kita akan bagi secara heterogen, jadi kita akan sesuaikan dengan jumlah anak-anak di dalam kelas. Kita campur ya. Kalian mampu mengkomunikasikan keragaman budaya, etnis, dan agama dengan teman di kelas sebagai identitas bangsa secara lisan dan tulisan dengan sistematis. Nah, kita berbicara tentang keberagaman budaya ya. Perhatikan ke depan, ke gambar yang Pak Guru akan tampilkannya. Silakan amati gambar di depan. Itu yang dibilang pawai budaya. Semua budaya kita memiliki banyak budaya, keberagaman budaya bangsaku, budaya ekonomi, budaya sosial. Pawai budaya sangat menarik bagi warga. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya bangsa. Budi dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai budaya Indonesia. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Budi pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, terus yang berikut, keberagaman
Indonesia. Ayo perhatikan dulu, Pak Guru jelaskan dulu. Nanti kalau ada yang hendak bertanya, angkat tangan. Pak Guru, saya bertanya, saya kurang paham di sini. Nah, kita berbicara tentang keberagaman Indonesia. Ada berbagai macam keberagaman. Kalau bisa ditulis, ditulis. Kalau tidak, sebentar Pak Guru akan jelaskan lagi. Ada keberagaman sosial, keberagaman ekonomi, terus keberagaman budaya. Yang pertama akan kita pelajari atau Pak Guru akan jelaskan tentang keberagaman sosial. Kita perhatikan dulu pengertian dari keberagaman di Indonesia. Ayo perhatikan ke depan. Kalau tidak lihat Pak Guru, silakan perhatikan ke slide yang Pak Guru tampilkan di depan. Nanti setelah Pak Guru jelaskan, kita akan membuat tugas yang tertera di atas meja. Tadi Pak Guru sudah bagi, kita akan buat ya. Keragaman budaya adalah arti atau makna dari keragaman budaya. Keragaman budaya adalah keunikan yang ada di muka bumi, belahan dunia, dengan banyaknya berbagai macam suku bangsa yang ada di dunia. Begitu juga dengan keragaman budaya khususnya di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri keberadaannya sendiri, sehingga menghasilkan kebudayaan yang berbeda dari setiap suku, khususnya di Indonesia, yang berbeda dari hasil kemampuan menciptakan kebudayaannya sendiri. Nah, sekarang yang pertama, keragaman sosial. Apa? Yang pertama apa? Keberagaman? Siapa yang bisa baca? Baca ke teman-teman. Ayo. Ketua kelas bisa? Bisakah tidak? Ayo baca di depan. Keragaman sosial. Bukan yang itu, baca yang Pak Guru tampilkan di depan. Maju baru baca di depan. Ayo. Satu. Coba dibaca. Satu. Suara nyaring untuk teman-teman juga perhatikan dan dengar dengan jelas. Satu. Keberagaman sosial. Keberagaman sosial adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perbedaan dalam suatu menyebabkan Atau lingkup lingkungan tertentu. Keberagaman sosial berbeda untuk bahasa, adat dan agama di dalam masyarakat sekitar. Ayo kita tepuk tangan buat ketua kelas. Nah, sekarang Pak Guru ulangi ya. Keberagaman sosial. Nah, keberagaman sosial adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perbedaan dalam suatu masyarakat atau lingkup tertentu. Contohnya begini, kita semua tinggal di dusun SP2 atau dusun Jalan Karitas. Kita memiliki banyak perbedaan. Ada keluarga yang satu memiliki, contohnya saja Pak Guru kasih contoh ya. Ada keluarga yang satu memiliki teras, keluarga yang satu tidak memiliki teras. Atau ada taman bunga, keluarga yang satu juga tidak memiliki taman bunga, seperti itu. Jadi berbagai macam perbedaan dalam kehidupan keberagaman sosial.
keberagaman sosial meliputi perbedaan suku. Ketua kelas, suku dari mana? Kamoro. Selain kita dipersatukan oleh bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa, masing-masing daerah memiliki kekhasan dengan bahasa daerah tertentu. Bahasa Toraja tidak sama dengan bahasa Timur. Seperti itu. Bahasa Timur tidak sama dengan bahasa Kamoro. Contohnya. Terus bahasa dari Ke ya. Bahasa Ke beda dengan bahasa dari bahasa Dani atau Damal dan lain sebagainya. Itu untuk perbedaan bahasa. Adat juga beda. Adat juga seperti di Papua kita lebih terkenal dengan bakar batu dan lain sebagainya. Terus di Toraja juga mereka berbagai macam pemotongan apa namanya itu tedong dan lain sebagainya. Di Timur juga mereka lain. Itu namanya perbedaan untuk keberagaman sosial adat. Agama juga kita memiliki ada sekitar 5 sampai 6 agama di Indonesia. Siapa yang bisa sebut? 5 agama yang ada di Indonesia. Angkat tangan, siapa? Siapa? Ada 5 agama yang ada di Indonesia yang diakui secara undang-undang. Yang pertama, angkat tangan. Kalau yang ingin berbicara, angkat tangan. Pak Guru, saya bisa jawab, ayo. Yang pertama apa? Islam. Terus? Katolik. Terus? Kristen, Protestan ya. Terus? Bagus. Terus? Apalagi tinggal satu? Ya? Bagus. Buddha kita tepuk tangan. Nah, itu ada 5 ya. Ada 5. Terus yang sekarang sudah di dalam proses perundang-undangan untuk diakui adalah Konghucu. Tapi itu belum secara tertulis ya. Jadi Islam, Katolik, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha. Seperti itu. Kita masuk ke keberagaman yang berikut. Yang kedua. Yang berikut keberagaman ekonomi. Ayo, bisa baca di depan. Berdiri baru baca untuk teman-teman. Ayo. Ayo, baca. Berdiri di depan baru baca, ayo. 2. Keberagaman ekonomi. Baca pelan-pelan, suara nyaring. Teman-teman dengar dan perhatikan. Ayo, mulai. 2. Keberagaman ekonomi. Silakan. Ayo kita tepuk tangan. Nah, ini yang dimaksud dengan keberagaman ekonomi. Keberagaman ekonomi adalah sebagai bangsa yang memiliki jumlah penduduk yang besar. Kita Indonesia banyak ya, banyak pulau-pulau, beribu-ribu pulau dengan berbagai macam kegiatan ekonomi. Sebagian bangsa memiliki jumlah penduduk yang besar. Tentu kegiatan ekonomi yang dilakukan penduduknya menjadi beragam. Ya, kita lihat contohnya saja di Timika sepertinya. Ada teman-teman yang kerja, ada orang tua yang kerja di toko, ada yang sapu-sapu jalan, ada yang ojek, ada yang kerja di kantor dan lain sebagainya. Nah, itu berbagai macam kegiatan ekonomi. Di lingkungan juga, di lingkungan kita tinggal juga ada anak ada keluarga yang berkebun contohnya ya, bertani. Nah, terus ada yang ojek dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan kegiatan keberagaman ekonomi. Terus terkait dengan cita-cita ke depan, ada yang jadi dokter, ada yang jadi guru, ada yang jadi polisi. Itu berbagai macam kegiatan ekonomi yang akan menghasilkan perekonomian kita ke masa yang akan datang. Nah, terus itu untuk terkait dengan keberagaman ekonomi. Terus yang berikut keberagaman budaya. Ayo baca, mari maju di depan. Baca untuk teman-temannya.
3. Keberagaman budaya. Ayo. Suara nyaring. Ayo ulang. 1, 2, 3. Iya, diwarnai. Diwarnai terus, jangan lupa tulis nama ya. Tulis nama di atas. Ada nama di atas, ditulis. Oh, saya nama Maria, berarti tulis di atas ya. Yang paling atas ada lembar tulisan nama ya. Silakan ditulis namanya. Waktu 10 menit. Ya? Iya. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ya? Iya. Kurang jadi tidak apa-apa. Iya, itu dikosongkan. Yang kalian tulis nama. Oh, saya nama siapa, seperti itu ya. Waktu tinggal 5 menit ya. Tidak digambar, terus setelah digambar jangan lupa tulis nama ya. Tinggal 3 menit. Kalau sudah selesai, Pak Guru akan kasih tahu, bilang sudah selesai. Jadi ketua kelas silakan kumpul ke depan seperti itu. Boleh. Kalau sudah, silakan kumpul di ketua kelas. Terus kita bagi kelompok ya, untuk tugas kelompok. Ketua kelas, ayo kumpulkan. Waktu sudah selesai untuk pengerjaan tugas mandiri. Masing-masing kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Masing-masing kelompok menentukan siapa ketua kelompoknya. Nah, sekarang masing-masing kelompok, kelompok 1, ketuanya siapa? Kelompok 2, ketuanya siapa? Terus kelompok 3. Itu teman-teman mereka yang ngatur toh, seperti itu. Nah, bisa.
Siapa yang ketua kelompok? Ini? Bisa, ayo. Jangan lupa tulis nama kelompok ya, di lembar tugas ya. Ini. Ditulis dulu. Sudah. Namanya ditulis. Yang ini belum, tugas yang ini belum. Ini dulu. Itu belum. Ini belum, ini belum. Belum. Iya. Tugas kelompok toh. Nah, sekarang itu belum. Nah, sekarang tulis di atas tugas kelompok 3 toh. Nah, setelah tulis kelompok 3, nama-nama kelompok di bawah seperti itu. Ayo. Nama-nama kelompok ditulis ya. Sama kelompok 3 ya. Nama-nama kelompok ditulis seperti itu. Aing ikutin ade. Aing bandel lain lah. Ya, ditambahkan di sini saja toh, di sini. 2, 4, 6, 8. Di sini nomor 7 terus di sini nomor 8 toh, begitu. Bosan sawang. Teko tak bembeng deh. Oh, hara. Nah, kalau sudah, perhatikan. Cermatilah gambar berikut yang tertera di dalam tugas. Yang pertama Tifa. Nah, Tifa toh. Tifa. Dikasih ke atas ya. Tifa. Terus suling. Terus kecapi. Nah, di situ ada keterangan ya. Di keterangannya ditulis setelah mencermati setelah mencermati, tulislah nama alat musik tradisional yang telah dicermati. Nah, sebutkan alat musik tersebut berasal, cara memainkannya, serta cara terjadinya bunyi pada alat musik tersebut. Pak Guru kasih contoh ya. Tifa. Tifa dari daerah mana? Terus cara memainkannya seperti apa? Seperti itu toh. Ditiupkah, dipukulkah, di apa toh? Seperti itu. Dimasukkan di lembar. Nah, terus lanjut ke pengerjaan kelompok tugasnya. Nama alat musik. Bagus, kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali. Sekarang kelompok 2. Maju ke depan. Terus salah satu anggota yang telah ditunjuk akan membacakan hasil kerja.
Ayo kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali. Nah sekarang kelompok 1 dan kelompok 2 sudah. Kelompok 3 silakan maju ke depan. Terus dibacakan oleh salah satu anggota yang telah ditunjuk. Ayo teman-teman dari kelompok 1, teman-teman dari kelompok 2 diam dan perhatikan kelompok 3 ya. Ayo perhatikan. Duduk. Diam sudah. Diam. Tidak boleh. Siapa? Jangan. Sudah diam. Tinggal 3 menit. Ayo nanti dulu kerja dulu toh. Kerjakan yang selesai baru makan. Ya kerjakan yang di belakang ini tulis di sini. Iya ditulis di sini. Ayo. Iya. Otak. Makan. Iya ditulis. Masukkan gagasan pendukung dan gagasan pokok dari paragraf pertama ini toh. Iya boleh. Dari paragraf pertama ini ditulis di tabel yang telah disediakan. Nah di sini di halaman berikut masukkan di sini toh. Ini untuk gagasan pokok, terus gagasan pendukung sebelah sini seperti itu. Khusus untuk paragraf pertama ya. Begitu. Ini tulis kasih sampai terakhir berapa? Tidak, paragraf pertama saja. Ini baru ini. Ya, itu nanti belum. Iya. Di sini gagasan, di sini terus di sini. Sudah? 2 menit lagi ya. 2 menit lagi. Waktu pengerjaan tugas. Satu kan. Oh tulis sampai kecil-kecilnya udah jelas. Ayo. Ketua kelas pimpin kita untuk menyanyikan lagu 17 Agustus. Itu silakan diambil. Mana ketua kelas? Ayo berdiri. 17 Agustus 1 2 3. 17 Agustus tahun 45. Hayat masuk di kandung badan, kita tetap sejahtera. Indonesia kita tetap membela negara kita. Yuk kita tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Kita tukar lagi tadi ya, yang tadi teman perempuan yang pimpin kita doa, sekarang laki-laki yang pimpin kita doa untuk kita pulang ya. Siapa yang bisa? Ayo, silakan maju ke depan. Jadi nggak semua.
Kita perhatikan ke depan semua dulu. Ayo, lepas tas dulu karena kita berdoa ya. Lepas tas dulu, lepas tas dulu. Tasnya dilepas dulu. Dia tuh bendara. Ayo berdiri. Tasnya dilepas dulu. Ayo berdiri. Ya. Perhatikan ke depan semua. Tasnya dilepas, ayo. Ayo. Ya, di bawah saja. Ayo kita berdoa ya. Harap tenang semua kalau kita berdoa. Tidak boleh ada yang cerita ya. Ayo 1, 2, 3. Baik, teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita berdoa mulai. Siap, bersalam kepada Pak Guru. Ayo. Jalan. Ayo. Bangun deh, buat di luar ini. Bawah sudah.